Di episode sebelumnya di bawah cahaya bulan, Gu Yuan akhirnya menyetujui kepergian Xiao Yan. Tapi sebelum itu, ia mengungkap rahasia besar, Xiao Yan memiliki garis keturunan Xiao Xuan, sang legenda yang terkurung di makam surgawi. Aku bisa merasakan darahnya dalam tubuhmu, kata Gu Yuan. Tapi untuk membebaskan Xiao Xuan, hanya satu jalan, menjadi Doudi, tingkatan yang bahkan Gu Yuan anggap mitos. Pagi harinya, Xiao Yan naik ke kapal perang besar. Semua orang menatapnya dengan hormat, sekarang dia seorang bintang 8 Dozun. Bahkan Gu Yao pun tak lagi membencinya. Sebelum pergi, ia menerima undangan misterius dari klan Yao, dan meninggalkan Sun Er dengan satu lambaian dan senyum tenang. Langit bergetar, Xiao Yan resmi meninggalkan alam Gu. Tujuannya, takdir besar yang belum terungkap. Di atas danau jernih di kota suci Gu, ruang tiba-tiba robek. Dari celah dimensi itu, Xiao Yan muncul bersama rombongan. Tanpa menunggu sambutan, ia langsung terbang menuju luar kota, menuju tujuan utamanya, Paviliun Bintang Jatuh. Setelah keluar dari Gu Realm, Xiao Yan menghela napas lega. Meski energi di sana lebih kuat, Central Plains selalu terasa lebih bebas baginya. Tanpa membuang waktu, ia bergerak cepat. Dalam 5 hari, dibantu lorong spasial, ia tiba di wilayah Paviliun Bintang Jatuh. Sepanjang jalan, ia melihat pasukan penjaga yang lebih kuat, banyak Dozun telah ditempatkan di kota-kota penting. Semua ini, karena Yao Lao. Begitu mendekati alam bintang, Xiao Yan menembus langit dengan kecepatan tinggi. Aksinya langsung memicu alarm. 10 tetua tamu muncul, mencoba menghentikannya. Tapi mereka terkejut, Xiao Yan dengan mudah menembus ruang pertahanan mereka. Baru setengah tahun aku pergi, tapi sudah seketat ini, ucapnya ringan. Para tetua bingung, siapa pemuda berjubah hitam ini? Namun, mereka segera mendapat jawabannya. Beberapa tetua dari gunung utama muncul dan langsung berseru, kepala Paviliun Junior. Sontak, semua yang menyaksikan membelalak. Xiao Yan, kepala Paviliun. Legenda itu, nyata. Suara ramai bermunculan dari para murid. Dia tampan banget. Aku gabung Paviliun karena dia. Dozun muda dan juara pil gathering. Gila, seorang tetua tua berseru penuh hormat, menegaskan status Xiao Yan. Paviliun kini dipenuhi para ahli. Bahkan klan Hun pun pasti akan berpikir 2 kali untuk menyerang. Tiba-tiba, ruang di belakang Xiao Yan bergetar. Yao Lao muncul. Kamu naik dari bintang 5 ke bintang 8 Dozun hanya dalam setengah tahun. Hebat, ujarnya dengan bangga. Namun senyum Xiao Yan segera memudar. Guru, dokter peri kecil dan yang lainnya belum kembali. Tanyanya, mereka sudah kembali, tapi pergi lagi ke Kekaisaran Magia. Xiao Yan terdiam. Kekaisaran Magia, tempat asal aliansi Yan. Wajahnya langsung berubah. Apakah terjadi sesuatu pada aliansi Yan? Xiao Yan memandang serius ke arah gurunya, Yao Lao. Guru, apa yang terjadi di barat laut? Tanyanya. Yao Lao mengangguk pelan. Bukan hanya masalah, itu kekacauan besar. Sekte singa yang mendalam tiba-tiba bangkit. Dalam setengah tahun, mereka menaklukkan setengah wilayah barat laut. Xiao Yan terkejut. Mereka sekuat itu. Awalnya tidak, jawab Yao Lao. Tapi sekarang mereka dibantu para ahli misterius, dari Hall of Souls. Ekspresi Xiao Yan langsung berubah gelap. Hall of Souls, kenapa mereka memulai perang di barat laut? Untuk mengumpulkan jiwa. Di Central Plains, mereka terlalu diawasi. Tapi di barat laut, mereka bebas mengobarkan perang dan memanen jiwa sebanyak mungkin. Xiao Yan mengepalkan tangan. Aliansi Yan yang ia bangun bersama Medusa dan keluarganya kini terdesak. Bahkan wilayahnya mulai mundur hingga ke Kekaisaran Magia. Dokter peri kecil, King Tan, semuanya sudah pergi ke garis depan, ujar Yao Lao. Aku juga sudah mengirim beberapa Dozun untuk membantu mereka. Tapi musuh terlalu kuat. Aku harus pergi ke sana, ujar Xiao Yan mantap. Yao Lao mengangguk. Aku akan bantu bangun lubang cacing langsung dari sini ke barat laut. Perjalanan yang biasanya 2 bulan bisa ditempuh seketika. Sebelum pergi, Xiao Yan menyerahkan sebuah token giok pada gurunya. Itu undangan resmi dari klan Yao. Saat melihatnya, tangan Yao Lao bergetar. Matanya menatap giok itu lama, lalu ia menyimpannya diam-diam. Jangan pikirkan itu sekarang, katanya. Fokus kita adalah menyelamatkan aliansi Yan. Xiao Yan tersenyum tipis, lalu pergi beristirahat. Tapi pikirannya dipenuhi bayangan orang-orang tercintanya di Kekaisaran Magia. Medusa, mungkin, anak kita sudah berumur 4 atau 5 tahun sekarang. Xiao Yan menarik napas dalam. Waktunya pulang. Di gunung belakang Paviliun Bintang Jatuh, lubang hitam raksasa terbuka. Aura ruang liar menyembur keluar. Xiao Yan muncul tak jauh dari situ, menatap sosok tua di depan lubang itu.
Guru, berhasil, tanyanya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Lalu kapan kita berangkat? Tanya Xiao Yan. Tunggu beberapa hari. Lubang ini belum stabil, dan kita butuh bantuan lebih banyak. Sekte Singa yang mendalam pasti sudah siap tempur. Xiao Yan mengerutkan kening. Sulit mencari ahli sekelas Dou Zun. Tapi Yao Lao punya rencana. Kita undang para ahli dari seluruh penjuru. Syaratnya, Dou Zun. Hadiahnya, 3 pil tingkat 8. Semakin kuat dan berjasa, semakin bagus pilnya. Rencana itu meledak seperti bom. Dalam waktu singkat, Central Plains gempar. Para ahli satu persatu berdatangan ke Paviliun Bintang Jatuh. 3 hari penuh, tempat itu ramai. Yao Lao memilih 20 ahli terbaik, semua Dou Zun, bahkan 3 di antaranya mencapai bintang 8. Hari keberangkatan pun tiba. Di langit belakang gunung, puluhan aura kuat mengguncang udara. Xiao Yan berdiri di depan mereka. Semua tahu misi kita. Saat di sana, aku harap kalian mendengarkan perintahku. Tentu, kepala paviliun muda, jawab para ahli serentak. Di antara mereka, 3 bersaudara kembar bintang 8 jadi andalan. Mereka sudah seperti satu tubuh. Kekompakan mereka menyaingi Dou Zun bintang 9. Yao Lao mendekat. Kau juga akan bawa 10 tetua tamu dari paviliun. Mereka lebih tahu kondisi barat laut. Xiao Yan mengangguk. Dengan 30 lebih Dou Zun, ini bukan tim sembarangan. Bahkan untuk menaklukkan faksi besar di Central Plains pun sudah cukup kuat. Yao Lao tersenyum, lalu melambaikan lengan bajunya. Lubang cacing mulai berputar. Suara gemuruh menggetarkan udara. Ini gulungan terowongan. Setelah sampai di sana, gunakan ini untuk buka portal tetap. Gulungan hitam melesat ke tangan Xiao Yan. Ia menyimpannya. Lalu, ia menghirup napas dalam, melambaikan tangannya, dan berkata lantang. Ayo berangkat. Tubuhnya berubah jadi bayangan hitam dan melesat masuk ke dalam lubang dimensi. Suaranya menggema. Kekaisaran Jiama, kakak, Kailin, aku kembali. Badai pasir menyapu dataran merah yang luas. Di bawah matahari merah, sekelompok 30 sosok muncul dari pusaran ruang. Mereka adalah Xiao Yan dan para elit Dou Zun dari Paviliun Bintang Jatuh, datang ke barat laut benua. Mereka segera tahu tempat ini wilayah Sekte Singa yang mendalam, musuh kuat yang didukung Hall of Souls. Namun, Xiao Yan tak gentar. Dengan kekuatan pasukan ini, mereka bisa menembus penjagaan biasa. Mereka bergerak cepat menuju barat daya, ke wilayah Aliansi Yan. Sepanjang perjalanan, mereka mendapat kabar mengejutkan, Aliansi Yan telah kehilangan sepertiga wilayahnya, dan Sekte Singa yang mendalam segera menyerang benteng kuning misterius, benteng strategis terpenting, setelah markas besar di Kekaisaran Jiama. Benteng ini berdiri di celah sempit di antara 2 pegunungan tinggi yang mustahil dilewati. Siapapun yang menguasainya, akan mengendalikan jalur utama wilayah barat laut. Di dalam benteng, Ratu Medusa, atau Kailin, memimpin rapat darurat. Wajahnya tetap tenang meski kabut hitam jahat mulai menyelimuti dataran. Para tetua aliansi yang hadir, Kaisar Es Hai Bodong, Pil Raja Guhe, Fama, Xiao Ding, dan Xiao Li. Mereka tahu kekuatan Sekte Singa yang mendalam sangat besar. Xiao Li ingin bertarung habis-habisan, meski peluangnya tipis. Namun Xiao Ding perlahan tersenyum. Kita belum kalah, katanya. Menurut kabar dokter peri kecil, saudara ketiga kita akan segera kembali. Aula hening berubah menjadi gemuruh harapan. Nama Xiao Yan, pendiri aliansi Yan, kembali disebut. Dalam hati semua orang, dialah simbol kemenangan. Xiao Ding menatap malam gelap di luar benteng, dan berbisik pelan. Saudara ketiga, sudah waktunya pulang. Angin kencang bertiup di langit biru saat puluhan sosok hitam melayang dan mendarat di Gunung Hijau. Paviliun Junior, di depan sana wilayah Aliansi Yan. Kalau kita cepat, malam ini kita sudah sampai di arus langit kuning misterius, kata tetua berjubah putih. Xiao Yan mengangguk. Ia menatap pasukan di belakangnya. Meski di Central Plains mereka tak terlalu istimewa, di sini kekuatan ini cukup mengguncang bumi. Tetua itu melapor lagi, musuh punya lebih dari 30 Dou Zun. Kita hanya 10. Xiao Yan terdiam. Ia tahu perbedaan jumlah itu berbahaya. Berapa yang bintang 6 ke atas? Tanyanya. 8 orang. 4 di antaranya bintang 8. Xiao Yan menarik napas dalam. Baik, terima kasih. Lalu ia melambaikan tangan. Tubuhnya menghilang ke udara, diikuti pasukan yang bergegas mengejar. Di arus langit kuning misterius, kabut hitam tebal menyelimuti langit. Guntur menggelegar. Ribuan pasukan berkumpul. Teriakan perang mereka membuat pegunungan bergetar. Di dinding benteng, prajurit aliansi Yan berdiri dengan wajah tegang. Di tengah mereka berdiri seorang wanita berarmor merah, cantik dan dingin. Dialah Kailin. Selama bertahun-tahun, ia memimpin aliansi Yan, menjadikannya kekuatan besar.
Xiao Ding yang duduk di kursi roda berkata lirih, "Kailin, kalau kita tak bisa bertahan, bawa Xiao Xiao pergi." Xiao Li menambahkan, "Dia anak Xiao Yan. Jangan biarkan dia terluka." Kailin menoleh. Di sampingnya, berdiri seorang gadis kecil berbaju putih. Usianya sekitar 5 tahun, wajahnya secantik boneka, dengan tanda ular 7 warna di dahinya. Gadis itu memeluk Kailin. Suaranya pelan, "Ibu, jangan takut. Paman bilang ayah akan pulang." Kailin memejamkan mata, menahan emosi. Ia lalu menatap dokter peri kecil. "Dia pasti akan kembali, kan?" Dokter peri kecil mengangguk. Dia mungkin sudah meninggalkan alam Gu. Saat tiba di paviliun bintang jatuh, dia akan langsung ke sini. Kailin menarik napas. Ia tahu, kalau benteng ini jatuh, dia takkan memaafkan Xiao Yan meski dirinya sendiri gugur. Xiao Ding berkata lirih, "Kalau kita selamat, aku pastikan Xiao Yan menikahimu secara resmi." Xiao Li setuju, "Benar. Kau sudah berkorban terlalu banyak." Namun Kailin hanya menatap jauh. Dalam hatinya, bayangan Xiao Yan tak pernah hilang. Semakin lama terpisah, sosok itu malah semakin dalam terukir di ingatannya. Tiba-tiba, genderang perang menggema dari kabut. Sosok-sosok kuat bermunculan di langit. Aura mereka menekan benteng. Seorang pria berpedang emas tertawa keras. Matanya menatap Kailin penuh nafsu dan kesombongan. "Medusa, sudah kau pikirkan? Menyerah pada sekte singa mendalam, atau kubantai semua orang di aliansi Yan?"